Pegang dadamu, bilang saya sangat disayang Tuhan. Karenanya Tuhan yang sayang saudara, Tuhan mau saudara mengalami kemajuan, amin. Di kesehatan, di keuangan, di seluruh aspek hidupmu, di kerohanianmu, amin. Di caramu mengenal Tuhan, caramu menangani masalah, Tuhan mau ada kemajuan. Makanya judul khotbah saya, Moving Forward with God Promises. Tuhan punya banyak janji yang akan menolong saudara untuk jadi lebih baik lagi, amin. Saya percaya Tuhan mau mengubahkan kita, amin. Bahwa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dan Tuhan akan menyatakannya bagi setiap kita. Dia menolong kita mengalami kemajuan. Dan percaya bilang amin. Kita akan belajar dari Markus 4. Kemudian kita akan sentuh sedikit Markus 5. Karena maju terus di Markus 6. Karena di Markus 4 Tuhan mengajar mengatasi badai. Tapi di Markus 6 diulang, Tuhan ajar lagi mengatasi badai. Dan saya nggak tahu badai kehidupan apa yang sedang saudara hadapi di hari-hari ini. Tapi yang saya percaya Tuhan punya jawaban buat masalah kita. Yuk kita belajar dari Markus 4. Oke, kita baca sama-sama pelan-pelan. Hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Dari ayat ini yang saya dapatkan dan saya rindu bagikan buat saudara. Yesus sadar harinya sudah petang. Nggak bisa tunda lagi, kita harus ke seberang. Tuhan mau saudara mengalami kemajuan di seluruh area hidupmu, amin. Tuhan bilang kita harus ke seberang sakit penyakitmu dan lihat kesembuhan. Kita harus ke seberang masalah keuanganmu, masalah keluargamu dan lihat pemulihan. Kita harus segera ke seberang, gak bisa ditunda lagi untuk lihat sisi lain dari keterpurukanmu, yaitu Tuhan memulihkan hidupmu. Amin. Tuhan bilang harinya udah petang, gak bisa ditunda lagi. Tuhan mengingini kemajuan buat setiap kita yang percaya bilang amin. Karena Tuhan mengingini kemajuan dan Tuhan ajak kita maju melangkah, bukan berarti gak ada masalah. Karena setelah itu mereka menghadapi angin badai. Dan di ayat 37 dikatakan, lalu mengamuklah tufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan apa di sana? Pada waktu itu Yesus sedang apa? Tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ada satu kejadian dan dua peristiwa yang beda. Yang satu tidur, Yesus tidur, tapi murid-murid khawatir dan cemas. Apa yang membedakan? Kok Yesus bisa tidur, tapi murid-murid khawatir dan cemas? Karena Yesus sudah berjanji. Dan saya percaya, Yesus kita adalah Yesus yang suka menggenapi janjinya. Yang percaya bilang amin. Yesus tidak akan mengingkari janjinya. Janjinya pasti dia laksanakan. Dia berjanji kita akan ke seberang. Dan Yesus yakin pasti sampai ke seberang. Yesus tahu pasti bersama murid-muridnya berhasil ke seberang. Yesus yakin pasti bisa ke seberang. Tidak peduli di tengah jalan ada badai, ada ombak, ada tantangan, ada masalah. Yesus bilang kita akan ke seberang dan itu akan terjadi. Yesus yakin itu. Yesus yakin hidupmu bisa berubah. Yesus yakin sakitmu bisa sembuh. Yesus yakin bisnismu pasti diselamatkan dari kehancuran. Yesus yakin rumah tanggamu pasti dipulihkan. Itu yang buat Yesus bisa tidur. Yesus yakin murid-muridnya akan berhasil ke seberang. Itu yang buat Yesus bisa tidur. Dan sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, saya percaya di sore hari ini bukan kebetulan saudara datang. Tuhan sedang berkata, Tuhan yakin saudara bisa berhasil. Amin. Tuhan sangat yakin saudara bisa pulih. Saudara bisa diberkati. Saudara akan terima jawaban doa. Keyakinan Yesus yang buat Yesus bisa tidur. Lalu kenapa yang murid-murid bingung, cemas, ketakutan? Karena ada badai. Tapi saya mau bilang, badai yang lebih besar seringkali bukan ada di laut. Badai yang lebih besar seringkali ada di pikiran mereka.
Itu yang membuat mereka tidak bisa tidur. Badai yang lebih besar seringkali ada di hati mereka. Padahal kalau Tuhan berjanji, Tuhan gak mungkin ingkari. Pasti keseberang, pasti sampai, pasti berhasil. Saudara pasti sembuh, pasti pulih, pasti diberkati, pasti lihat kebaikan Tuhan, pasti lihat mujizat, nggak akan lihat kutuk di depan, pasti lihat berkat di depan, karena kutuk sudah ditanggung di kayu salib, sudah diubah jadi berkat. Yuk tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Itu yang buat kita bisa tidur. Apa yang buat kita nggak bisa tidur? Karena kita seringkali memenuhi pikiran kita, hati kita, dengan badai yang besar. Harusnya penuhi dengan janji Tuhan. Untuk bisa tidur, saudara perlu tidur beralaskan bantal janji-janji Tuhan. Amin. Saudara harus tahu janji Tuhan. Untuk setiap masalahmu, ada satu janji Tuhan yang bisa jadi solusi. Makanya datang ke gereja, jangan malas. Makanya ibadah, baca firman. Saudara akan menemukan janji Tuhan buat masalahmu, dan itu bisa jadi bantal untuk saudara meletakkan kepalamu, sehingga Tuhan dengan mudah membawamu melihat mujizat. Karena setelah itu Yesus bangun, dan yuk kita baca sama-sama. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Sehingga mereka kemudian sampai ke seberang. Untuk saudara sampai ke seberang, jangan biarkan badai berkecamuk di pikiranmu, di hatimu. Undang Yesus dan janjinya, dan biarlah pikiran dan hatimu menjadi teduh sekali. Pak Pendeta, iya saya mau itu. Saya lagi cari damai, saya lagi cari ketenangan. Saya juga gak mau cemas, saya juga gak mau takut. Kemarin kenapa gak gereja? Maaf Pak Pendeta, minggu lalu sibuk banget. Jadi hari minggunya karena libur, saya mau healing aja ke puncak, cari ketenangan, cari kedamaian. Jadi gak gereja, enggak. Healing dulu deh, pengen tenang. Saya mau bilang, saudara harus tahu, ada prinsip sederhana. Saudara nggak perlu cari kedamaian, ketenangan. Dengar baik. Saudara nggak perlu cari kedamaian, ketenangan. Yang saudara perlu adalah mengisi pikiranmu dengan janji Tuhan. Hatimu dengan janji Tuhan. Karena Tuhan bilang seperti ini. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini. Tuhan, engkau memberi damai dan sejahtera. Damai dan sejahtera tidak perlu saudara cari. Itu akan diberikan kepadamu. Kepada siapa? Kepada orang yang teguh hatinya. Sebab ia percaya kepada. Gimana caranya supaya kita percaya? Iman atau percaya timbul dari dengar janji Tuhan. Firman Tuhan. Firman Kristus. Yang saudara perlu adalah perkataan Tuhan. Amin. Sehingga hatimu bisa teduh. Dan sampai di seberang. Waktu sampai di seberang, nanti baca di rumah, saya nggak tulis di catatan saya. Karena di Markus 5 setelah itu, mereka diperlihatkan oleh Yesus. Diperlihatkan Yesus bisa menyembuhkan orang yang mental illness, sakit mentalnya. Orang gila di Gerasa. Yang sendirian, telanjang, kemudian suka menyakiti diri, teriak-teriak, stres. Stres tingkat tinggi nih. Mungkin hari ini kalau ke dokter dibilang bipolar, mungkin dibilang ada sakit mental, ada masalah di kejiwaannya. Tapi Yesus mau kasih tahu, kalau hatimu bisa tenang, pikiranmu bisa tenang, engkau bisa melihat mujizat, bahkan sakit mental disembuhkan oleh Yesus. Amin. Gimana bisa tenang? Enggak dicari ketenangan. Ketenangan enggak dikejar-kejar. Ketenangan datang ketika kita tidur di atas bantal janji Tuhan. Amin. Setelah itu ada anak Yairus yang sekarat. Anak pemuka agama yang sekarat. Di perjalanan wanita pendarahan 12 tahun disembuhkan. Sakit fisik tadi, sakit mental Tuhan bisa sembuhkan. Sakit fisik Tuhan sembuhkan.
Tapi anaknya Yairus sekarat mati. No hope, bisa bangkit lagi. Gak ada kata hopeless buat Tuhan. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Setelah itu masuk ke Markus 6. Di ayat-ayat pertama, Yesus buat mujizat. 5 roti, 2 ikan. Kasih makan 5.000 orang laki-laki. Secara logika gak cukup. Tapi bersama Yesus sisa 12 bakul. Tidak peduli berapa banyak saldo di tabunganmu. Tidak peduli sedikit seperti apa yang ada di tanganmu. Bersama Yesus pasti ada sisa 12 bakul. Pasti ada kelimpahan. Kalau hatimu bisa teduh sekali. Saya suka bahasanya teduh sekali. Jadi damai banget, percaya banget. Tuhan akan bawa saudara lihat mujizat. Tapi gak stop sampai di situ. Murid-murid sudah belajar bersama Yesus di perahu yang sama lewati badai. Markus 4 tadi yang kita baca. Lalu Markus 5 banyak mujizat. Markus 6 di ayat 45. Yesus ajar. Sekarang kamu pergi ke seberang. Aku gak ikut di perahunya. Tapi kamu taat firmanku, taat perintahku, bawa perintahku. Yuk kita baca sama-sama. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat duluan ke seberang, ke Betsaida. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Di Markus 4 mereka bersama Yesus. Di Markus 5 mereka nggak lihat Yesus, tapi nanti kita akan perhatikan bahwa mereka tidak pernah luput dari pandangan Yesus. Yesus memperhatikan mereka. Walau secara kasat mata mereka nggak lihat Yesus. Mereka disuruh pergi duluan sana. Dan mereka berangkat ke seberang, mendayung ke seberang. Mereka sedang melakukan firman. Mereka sedang berjalan ke arah yang benar. Karena Yesus bilang duluan pergi. Dan mereka sedang taat. Tapi di tengah perjalanan ada angin badai menerpa mereka. Loh, kok kita lakukan firman ada angin yang menerpa kita sih? Kalau kita melanggar firman bolehlah. Kayak Yunus disuruh pergi ke Niniwe, malah pergi ke Tarsis, naik kapal di Tarsis. Di Tarsis karena dia melanggar firman, kapalnya kena angin badai. Tapi kan ini mereka sedang melakukan firman. Mereka sedang taat pada firman. Mereka bukan sedang berjalan ke arah yang salah. Mereka jalan ke arah yang benar. Bahkan kalau saudara perhatikan, Yesus seperti mengirim mereka ke tengah badai. Apa yang terjadi? Saya udah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya udah doa nyerah sama Tuhan. Saya udah taat sama firman. Kok ada angin menerpa? Jangan-jangan Tuhan sedang menentang saya. Tuhan lagi marah sama saya. Saya mau bilang, angin yang menentangmu, menentang perjalananmu, bukan berarti Tuhan tidak di pihakmu. Tuhan selalu ada di pihakmu ketika engkau lakukan firman. Amin. Tapi terkadang iman kita harus bertumbuh dari Markus 4 sekarang ke Markus 6. Dan Tuhan saya percaya sedang bentuk saudara, imanmu dibuat lebih tumbuh lagi. Kadang-kadang kalau anginnya ada di pihak kita, anginnya ada di pihak murid-murid, mungkin akan jadi lebih mudah. Dengan angin itu mereka sampai ke Betsaida, ke seberang. Sehingga mereka berpikir mereka ke seberang karena angin itu. Sehingga mereka nggak perlu Tuhan. Tapi kalau angin itu menerpa mereka akan teriak, Tuhan kami butuh Engkau ada di sini. Saudara ngerti sampai di poin ini? Amin. Kadang-kadang sakitnya belum sembuh. Tapi kok kadang-kadang kayaknya Tuhan biarkan kita hadapi sakit itu. Karena kalau saudara baca nih di ayat yang ke-48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Ini ada rentang waktu. Kayaknya Yesus biarkan kirim mereka di tengah badai. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah jalan selalu
tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi hati yang setia dan percaya. Walau sakitnya belum sembuh, percayalah sakitnya pasti sembuh. Walau utangnya belum terbayar, percayalah akan datang waktu Tuhan, utangmu bisa terbayar. Walau masalahnya belum selesai, percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang saudara lakukan. Amin. Kadang-kadang iman itu bukan tentang melihat angin badai yang kencang kemudian jadi teduh. Itu di Markus 4. Di Markus 6 beda lagi. Di Markus 6 iman seringkali bukan tentang melihat badai jadi tenang, tetapi iman adalah tentang menjadi tenang di tengah badai. Pak Pendeta, saya capek, saya lelah. Saya mau bilang, nih kita baca ya, ayatnya bilang apa di sana? Ketika ia melihat, baca dulu ya sampai selesai. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Saya ulang ya, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Tuhan melihat kesusahanmu. Walau mungkin kamu coba menyembunyikan dari banyak orang, kalau ketemu mukanya senyum-senyum. Ada jemaat WA istri saya dan istri saya kasih lihat. Nih lihat jemaat nih. Dia bilang, enak ya jadi Pak Mario dan Ibu Tiwi. Kayak hidupnya aman-aman saja gitu. Saya bilang sama jemaat itu, tukeran yuk gitu kan. Dia gak tahu apa yang saya hadapi. Sebagai pendeta kadang-kadang saya menyembunyikan kesusahan saya, kesulitan saya. Dari istri saya, dari anak-anak saya, dari jemaat. Tapi di kamar mandi seringkali saya nangis, saya gak kuat. Dan saya percaya Tuhan lihat tangisan saya di kamar mandi. Mungkin saudara adalah orang yang pintar menyembunyikan kesusahanmu. Mungkin kamu pintar untuk bisa menyembunyikan kesusahanmu di hadapan orang lain. Tetapi percayalah, gak pernah bisa di hadapan Tuhan. Bu, Tuhan tahu kamu capek hadapi suamimu yang keras kepala. Ibu-ibu ya kan. Pak, Tuhan tahu kamu gemes, kesel, capek hadapi istrimu yang belanja mulu ya kan. Dikit-dikit Shopee Pay. Anak-anak muda yang udah lulus kuliah belum dapat kerja, Tuhan tahu kamu khawatir akan masa depanmu. Dan Tuhan gak berhenti sampai tahu. Tuhan tahu mereka sulit, susah. Tuhan mendatangi mereka. Dia Tuhan yang bukan hanya melihat kesusahanmu, Dia Tuhan yang akan datang menolongmu. Help is on the way. Jesus is on the way. Miracle is on the way. Amin. Jawaban doa sedang mendatangimu. Tuhan tahu kesulitanmu, Tuhan tahu kesusahanmu. Tuhan tahu kerinduan hatimu. Jadi jangan bilang gak ada yang peduli sama kamu. Tuhan peduli sama kesulitanmu. Tuhan peduli sama kesusahanmu. Yang percaya bilang amin. Tuhan tahu kesusahan hatimu. Amin. Lalu Yesus jalan di atas air. Dan lucunya ketika mereka melihat dia jalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka teriak-teriak. Kan saya suka bilang, kadang-kadang
Berkat Tuhan, kadang-kadang Yesus datang, bungkusnya masalah. Kita tolak, nggak mau, nggak suka. Padahal di situ ada berkat rohani. Kamu perlu lewati itu supaya kamu siap untuk berkat berikutnya. Kadang-kadang kamu perlu direndahin orang supaya kamu jadi orang besar, nggak ngerendahin orang. Kadang-kadang kamu perlu kayaknya dipermalukan sama orang, dihina sama orang, supaya nanti waktu Tuhan angkat kamu, Tuhan tidak angkat orang yang salah. Karena kamu gak akan merendahkan orang lain. Amin. Kadang-kadang Yesus datang, tapi kok kayak hantu ya? Mereka teriak-teriak. Lalu kemudian ayat 50. Sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun, ya baca sama-sama, tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Markus 6 berakhir ayat 51. Seperti ada yang hilang ya. Sesuatu yang hilang di kisah ini. Di Yohanes ceritanya sama juga. Hanya di kitab Matius yang beda. Saudara ingat cerita ini? Ada sesuatu yang saudara ingat? Ada Petrus, lupa sama Petrus? Kok nggak ada di sini? Nggak ada. Di Markus 6 nggak ada cerita Petrus. Di Yohanes nanti ada kisah ini juga, tapi nggak ditulis juga ceritanya Petrus. Dan saya coba cari di internet, di berbagai sumber, kenapa hanya tulis di Matius, tapi di Markus sama di Yohanes nggak ada. Beberapa penafsir berkata ketika Markus menulis, ketika Yohanes menulis, Petrus meminta kepada Markus dan juga kepada Yohanes untuk tidak menulis kisah yang terjadi tentang dirinya di malam itu. Di malam itu Petrus ngapain? Jalan juga di atas air. Kalau saya jadi Petrus, saya akan bilang justru sama Markus dan Yohanes, jangan pernah lupa, ingat, catat, gue jalan di atas air. Kan itu warisan yang luar biasa. Kalau nggak bilang sama Markus sama Yohanes, saya akan bilang sama istri saya, nanti kasih tahu. Jangan lupa kasih tahu. Kalau nanti saya mungkin hadapi penganiayaan dan mati duluan, kasih tahu bahwa saya pernah jalan di atas air. Tapi kenapa Petrus melarang mereka menulis itu? Dan Petrus lupa melarang Matius. Matius yang menulisnya. Kalau saudara baca Matius 14, kisah ini ada di Matius 14. Dari ayat 22 sampai 27, itu ayatnya persis sama, ceritanya persis sama di kitab Yohanes dan di kitab Markus 6. Tadi kita baca ayat 45 sampai nanti 51. Sampai 50-nya sama. Tapi ayat 27 ke 28 di Matius 28 beda. Yuk kita lihat di Matius 28 ada apa? Nanti saya jelaskan kenapa Petrus melarang Yohanes dan Markus menulis di akhir kisah ini. Yuk kita baca sama-sama. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Berjalan di mana? Berjalan di atas air. Kemudian ayat 29, kata Yesus apa? Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan. Oh tunggu sebentar, gak semudah itu. Itu ada angin badai dan ada murid-murid lain. Saya percaya ketika Yesus bilang datanglah, mungkin Petrus dengar, tapi Yohanes dan yang lain mungkin gak dengar. Ketika melihat Petrus mau keluar dari kapal, Yohanes bilang, Petrus ngapain, mati lu? Petrus udah gila lu, kan? Ngapain lu mau keluar dari kapal? Kita di tengah laut tenggelam lu. Makanya saya bilang, Petrus bukan jalan di atas air. Kesimpulan saya, Petrus berjalan di atas perkataan Yesus. Dia dengar perkataan Yesus dan dia mungkin gak dengerin omongan yang lain. Perkataan Yesus ada di atas semua gelombang air, gelombang ombak, gelombang angin, gelombang resesi, gelombang virus, gelombang sakit penyakit, tantangan, masalah, apapun yang sedang kau hadapi, perkataan Yesus ada di atas itu. Jadi yang kau perlukan adalah satu perkataan Yesus untuk masalah di hidupmu. Makanya baca firman, ke gereja, amin. Makanya waktu Marta dan Maria rumahnya didatangi oleh Yesus, Marta sibuk, Maria duduk di bawah kaki Yesus. Marta protes sama Yesus dan Yesus bilang hanya satu yang kamu
perlu. Saya nggak tahu badai hidupmu apa, masalah hidupmu apa. Tapi satu firman Tuhan bisa engkau pakai pijakan untuk kau jalan di atas perkataannya. Maksudnya gini. Satu firman Tuhan itu memampukanmu untuk bisa stay dan percaya. Dan orang yang percaya nggak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan, tapi akan lihat jawaban doa, akan dipermuliakan oleh Tuhan. Kita boleh beri tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi setelah itu, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Apa yang buat kita tenggelam? Apa yang buat perasaan kita tenggelam? Apa yang bikin emosi kita tenggelam? Jadi khawatir, jadi cemas, jadi putus asa. Apa yang buat kita jadi mundur aja deh, nggak usah maju, padahal Tuhan bilang moving forward, ayo maju ke depan. Apa yang buat kita nggak berani hadapi masalah? Karena seringkali kita lebih memperhatikan, terkadang kita lebih memperhatikan apa yang kita lihat daripada apa yang Tuhan katakan. Kita lebih memperhatikan diagnosa dokter daripada apa yang Tuhan bilang, oleh bilurnya kamu sembuh. Kita lebih memperhatikan apa kata ekonomi dunia lagi naik turun, padahal Tuhan bilang bahwa engkau akan dibawa naik dan terus naik, bukan turun. Amin. Kita lebih memperhatikan laporan bisnis, transaksi dari anak buah kita daripada apa yang Tuhan janjikan. Kalau engkau renungkan janji firman-Ku, Yosua 1 ayat 8, lakukan firman siang dan malam, jalanmu berhasil beruntung, usahamu gak akan gagal, kamu gak akan bangkrut, pasti berhasil, pasti beruntung, pasti diberkati Tuhan. Apa yang buat kita tenggelam? Karena kita lebih memperhatikan apa yang kita lihat daripada yang Tuhan katakan. Setelah itu, Yesus tarik tangan Petrus. Kalau saudara baca Matius 14, kan ada jarak ya. Petrus keluar dari perahu, sempat jalan beberapa langkah ke arah Yesus. Tenggelam, Yesus tolong. Di Matius 14 nanti baca di rumah, menarik dibilang, mereka berjalan ke arah perahu. Oke, saya akan masuk ke bagian akhir saya, karena kita bahas kitab Markus. Kita tutup dengan kitab Markus. Di Markus 6 ayat 51. Yuk kita baca sama-sama. Kata ia ganti Yesus. 2-3. Lalu Yesus naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Baca lagi, pemain musik yang keyboard boleh siap-siap minta nada di G. Baca lagi sekali lagi. Lalu Yesus naik perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Simak ya, perhatikan, ini penting nih. Mungkin ini yang Petrus maksud. Apa yang aku buat gak penting. Cerita tentang aku keluar dari kapal mungkin jadi kebanggaan buat banyak orang. Tapi harusnya aku bisa stay di kapal, tenang di kapal walaupun ada angin badai. Percaya sama Yesus. Karena apa yang aku buat keluar dari kapal dan kemudian jalan di atas air tidak membuat badainya reda. Apa yang Petrus perbuat tidak membuat badainya reda. Petrus keluar dari perahu tidak bikin badainya reda. Yang bikin badainya reda ketika Yesus naik ke atas perahu. Saya ulang, yang buat badainya reda ketika Yesus naik ke atas perahu. Jadi yang kita butuhkan untuk meredakan badai yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, kita perlu undang Tuhan. Tuhan naik ke atas perahu, bukan tentang apa yang aku buat, tapi tentang apa yang kau buat yang bisa meredakan badai. Amin. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Mungkin Petrus bilang, menceritakan tentang apa yang aku buat tidak bisa meredakan badai, tapi menceritakan apa yang Yesus buat, apa yang Yesus kerjakan, bisa membuat jemaat beriman. Dan sebentar kita akan perjamuan kudus. Tahukah apa yang saudara lakukan ketika perjamuan kudus? Saudara sedang bercerita, saudara sedang kasih tahu alam roh, saudara sedang kasih tahu sel-sel di tubuhmu yang sakit. Saudara sedang kasih tahu ekonomimu yang sedang mungkin ngalamin kekurangan. Saudara sedang kasih tahu keadaanmu tentang apa yang Yesus sudah kerjakan,
Yesus sudah perbuat. Saudara bukan menceritakan apa yang kau perbuat, tapi menceritakan apa yang Yesus buat. Apa yang Yesus buat? Kalau saudara nggak ngerti, di kayu salib Dia bayar harga supaya saudara nggak dipermalukan. Di atas kayu salib Dia bayar harga buat anak-anak muda untuk masa depanmu. Di atas kayu salib Dia bayar harga. Segagal apapun kau di hari kemarin, kalau engkau bertobat, kalau engkau terima darah Yesus, Tuhan jamin kau tidak akan dipermalukan. Amin. Dia bayar harganya di atas kayu salib. Supaya iman kita bukan bergantung pada apa yang kita buat, supaya sepenuhnya bergantung pada supaya Yesus saja yang dipuji, Yesus saja yang dimuliakan, Yesus saja yang ditinggikan, Yesus saja pahlawannya. Dan dengan itu Dia mudah bawa kita. Waktu kita beriman, Dia mudah bawa kita lihat mujizat. Badai di hidupmu pasti reda. Badai di hidupmu pasti reda. Badai di hidupmu pasti reda. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Nyanyikan, Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku.